Ya, apalagi antum ahli baca kitab, berat tuh ujiannya. Dan diujinya apalagi kalau jadi makmum. Dengerin khotib itu masalah baca ayat, girangnya nafsiyah kita. Rasain loh, soal adab mah aneh kan. Naik ke atas nggak izin dulu sama kita ya, nggak salam dulu. Ada perasaan begitu. Seneng aja ada orang salah, berarti ada sesuatu di sini. Nah, nanti kalau hati udah mulai beres ya, nafsiyah udah mulai beres, ada khotib salah baca, kita doain dia lulus. Kita doain dia Allah benarkan, Allah luruskan. Atau kita doain, ya Allah, si khotib itu salah barusan. Tolong tutup dia dengan keindahanmu sehingga orang nggak sadar kalau dia salah. Udah bisa begitu belum? Saya juga lagi belajar begitu kok. Jangan dikira saya udah bisa begitu semua, enggak. Kadang-kadang nafsiyah kita muncul. Dan kita nahnu bashar, bisa aja terjadi itu. Gitu Ustaz. Jadi ada istighfar dosa batin. Itu yang harus diinin dan dikalamkan oleh Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah, astaghfirullah fi istighfar. Itu maknanya. Aku memohon ampun kepada Allah dari istighfarku yang tidak sempurna atau dari merasa sudah beristighfar. Itu Sayyidatuna Rabi'ah, kemudian itu dijadikan sebagai istighfar dalam thariqat Suhrawardiyah, ditulis dalam kitab Ariful Ma'arif oleh Abu Hafaz Suhrawardi, Imam Ahlus Sunnah Muhaddis Syafi'i Asy'ari. Beliau wali kutub di zamannya yang diangkat itu oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani menyaksikan dia sebagai seorang kutub. Ya. Khair, ada lagi? Ya, khudam. Itu dulu nih, yang ada jenggotnya nih. Tariq Aziz. Nama antum luar biasa. Ana amshi ala tariq ya akhi. Fadal, silakan Ustaz Tariq. Allahumma shalli ala Iya. Takut. Aduh, di Amsal nih. Oke. Terus di hadis lain juga disampaikan bahwa kata Allah tidak ahabba abdan nadari Jibril innallaha yuhibbu fulana fa'ahibbah. Dan begitu seterusnya sehingga pada akhirnya orang tersebut dicintai di bulan ini. Maunya yang begitu ya? Kan dua hadis kan mungkin secara sekilas pemahamannya itu kok berkenaan di bawah. Baik. Itu muskilahnya bukan pada dalilnya, tapi pada memahami teksnya. Karena kata bala di Quran itu khair dan syarr. Wa nabluukum bi khairin wa syarrin. Kami bala kamu, kami uji kamu dengan khair dan syarr. Jadi di Quran bala itu la yukhtassu bisyurur. Bala itu tidak hanya keburukan, tapi juga kebaikan. Kalau Ustadz Tariq ini sudah diuji dengan kemiskinan, maka nanti akan diuji dengan kekayaan. Kalau sudah diuji dengan keberadaan, nanti diuji dengan kesombongan. Biasanya kalau kaya bukan sombong. Kaya itu kaitannya nanti dermawan atau tidak, pelit apa enggak, sampili ya. Apa seorang sikonya? Ya sampili. Kiki ya? Ceke, ande bahasa bubu ele. Jadi ketika orang miskin, dia suka berbagi nggak? Karena ternyata pelit itu, ceke itu, kikir itu suatu benalu yang ada di dalam nafsiyah. Jika tidak disembelih di saat miskin, maka bertambah kaya orang itu, benalunya tambah gede, tambah besar, maka pelitnya tambah besar. Jadi kalau mau berbagi jangan nunggu kaya, dari sekarang. Sama, mau nikah jangan nunggu kaya, dari sekarang. Ya, jangan nunggu kaya dulu, kaya bersama, miskin bersama, biar berasa. Ya. Kalau nggak kuat ya cerai.
Janganlah. Sejak kapan Allah itu menciptakan hambanya terus gak menjamin rezekinya? Kan gak ada. Selalu dijamin. Anak kecil lahir gak bisa nyari apa-apa, bisa. Dianterin. Ular, ayam tuh gak pernah lo nabung. Hidup sampai sekarang. Iya gak? Logika sederhana itu udah saya ambil dari Hikam. Dia punya kitab satu lagi tentang tadbir ya. Itu ajib ya. Jadi bala itu Ustaz Tariq tidak hanya kemalangan, tapi juga kebahagiaan. Tidak hanya mastur, juga masyhur. Itu dua-duanya bala itu. Ketika mastur, kita nih mastur, dia nggak tahu aneh wali mastur. Dia nggak ngerti di bawahnya ada orang alim nih gitu. Ada perasaan gitu nggak? Ada orang ceramah, dia nggak ngerti ya, aneh ini orang alim. Ada perasaan gitu. Itu antum diuji dengan kemasturan. Makanya saya dengar, ini kalam yang saya dengar dari jemaah tabligh ini yang menarik, walaupun sudah nggak khurut ya. Tapi kan kita khurut tiap hari, ngajar tuh tiap hari kan. Satu kalam yang saya dapat dari mereka, kalau kamu mendengarkan kalimat yang diuraikan ketika orang khuruj itu kan ada namanya 6 sifat Nabi, sahabat Nabi. Walaupun kita udah dengar 40 kali, ka'allam nasma'ha, seakan-akan kita belum pernah dengar sebelumnya. Anggap aja itu baru dengar. Nah itu menghancurkan nafsiyah merasa tahu. Nafsiyah, ego merasa alim itu dahsyat sekali, gawat. Itu ujian kita lah ya, ujian kita yang bergerak di dunia keilmuan, baca-baca kitab ini. Hijab ini tebal ini. Coba antum satu kertas saja taruh di depan, nggak bisa lihat di belakang itu. Gimana kalau kertas itu masuk ke dalam kolbu? Tulisan-tulisan itu kemudian mengukir kolbu antum. Wah, berat, sulit. Harus dibakar, itulah simbolnya. Sidi Syekh Ali Al-Khawas mengatakan kepada Sya'rani, kamu mau menjadi jalan sufi? Ahrik mu'allafatak. Karya-karyamu, kertas-kertas yang kamu banggakan itu bakar. Setiap kali dia membakar, terbukalah baran hijab di kolbunya, kebuka. Dia jadi sadar. Ciri-ciri mukasyafah sahihah, orang kasyaf, dia melihat aibnya, bukan melihat aib orang lain. Ya, maka saya minta ampun kepada Allah kalau pernah membaca atau terbaca aib-aib orang, minta ampun. Maka mukasyafah pun harus diistighfarkan. Jadi bala antum sekarang apa nih? Kejombloan? Sudah nikah? Oh, berarti sudah ya. Berarti nanti ujiannya adalah nafkah. Ya. Deg-degan kalau akhir bulan kan. Biasa itu. Kalau beliau lebih berat lagi. Udah settle di Jakarta. Atau ditarik ke sini kan. Itu udah khalwat, itu udah uzlah itu. Berat juga itu. Karena mentalak dunia kan jadinya. Pasti nggak bisa seperti dulu lagi. Itu berat sekali. Jadi masuk ke dunia ini, kita sudah mentalak dunia 1 kali. Antum tambah masuk 2 kali, masuk 3 kali, oh lah, mantap. Tapi semakin talak dunia semakin mengejar kita. Tenang aja antum. Karena dunia itu bukan abdun, khalqun makhluk, ciptaan Allah. Kalau dia lihat di dalam diri kita ada nama dia kira, wah ini budak gua nih. Anta abdi, kata si dunia. Coba lihat orang-orang yang mencari dunia, lelah sekali. Dulu pengen A, udah dapat, pengen lagi yang atasnya, udah dapat, nggak ada selesainya. Kalau nggak ada orang korupsi di dunia. Ala kulli hal, nggak usah khawatir, ya, Ustaz Tariq. Jadi bala itu cinta Allah. Ini bagian terakhir. Kenapa kita takut dan menganggap agak mengerikan hadis-hadis itu, ayat-ayat tentang bala bencana, tentang ujian? Karena selama ini kita diajarkan dengan konsep penitian neraka, konsep jalal. Kita nggak diajarkan jamal. Kekasih muji kekasihnya, kalau babnya bab jalal, itu mujinya agak ngeri.
dengan ya ganas-ganas lah, mujinya dengan kecurigaan, jebakan-jebakan. Tapi kalau kekasih sudah masuk ke bab jamal, dia memuji kekasihnya dengan cara yang terpuji. Gitu. Nabi itu pernah nggak ngeluh ketika diuji? Nggak ada. Hatta beliau dilempar pakai tai, dianggap itu pupuk. Ya kan? Coba Nabi Nuh, kapalnya dipipisin segala macam. 900-an tahun berdakwah, gak dapat murid kecuali cuma beberapa orang. Hilang juga kesebarannya. Sampai beliau berprasangka kepada Allah, ya Allah, jika mereka engkau hidupkan, mereka pasti melahirkan anak-anak yang kafir. Lain dengan logika Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jangan hancurkan orang-orang Taif. Padahal Jibril menawarkan hancur. Antum coba lihat, rahmahnya Nabi lebih tinggi dari rahmahnya Jibril. Kata Jibril, wahai Muhammad, mau kamu aku hancurkan? Sekali kibas beres itu. Apa kata Nabi Muhammad? La, fa innahum la ya'lamun. Mereka enggak faham saya siapa. Nabi menghukumi orang itu karena orang itu enggak ngerti dia siapa. Maka di sini saya belajar banyak. Inilah mursyid hakiki. Enggak baper sama murid yang salah adab. Guru enggak boleh tersinggung sama murid yang salah adab. Antum nih ngajar, murid main-main, gak boleh tersinggung, biasa aja. Berarti emang kita belum kurang-kurang menarik amat sama dia kan? Ya, kenapa murid kita ini masih main-main di depan kita? Emang kita belum menarik bagi dia. Selesai itu. PR kita ke depan, gimana majelis ini, gimana kuliah-kuliah yang kita sampaikan, kelas-kelas yang kita buka, menarik bagi mereka. Jangan kemudian gubrak-gubrak meja, melempar-lempar kayak guru-guru lama kan begitu ya. Alhamdulillah yang kena bukan saya yang depan. Tapi kasihan juga kena depan. Nah, itu bab jalal semua. Jadi kita ini dibesarkan dengan ketakutan. Salah pakai rotan. Jarang yang pakai bab jamal. Nah, ujian jamal itu luar biasa. Bentuk ujiannya sama, tapi kacamatanya lain. Dicubit sama istri. Nah, Ustaz Torik udah ngerti, yang jomblo belum ngerti. Dicubit sama istri, begini nggak istrinya? Ya Pak? Diveluk istrinya ya nggak? Bener nggak? Ya, emang begitu. Berarti kita dicubit, disenggol sama kekasih, bukan sesuatu yang menyakitkan. Nah, disebutkan di hikam, liyukhaffifa anka alamul bala, supaya ujian itu terasa indah bagimu. Hendaklah kau kenali siapakah al-mubtali. Siapa yang sedang uji kamu? Sama istri nyubit kita nggak marah. Anak kita kadang ngelempar barang loh. Kalau baru-baru bisa ngelempar, kena mata, sakitnya bukan main. Kadang dia kukunya panjang gini mata. Emang balas? Emang begitu sama anak kan enggak. Bab jamal, mahabbah, kasih sayang. Ini harus ditumbuhkan. Itulah gunanya bertasawuf. Kalau antum cuma belajar ilmu kalam, ilmu akidah, ilmu fikih, babnya bab jalal. Amal nih dapat pahala ini, enggak neraka. Itu cukup untuk nakut-nakutin anak-anak. Tapi kalau orang sudah dewasa enggak cukup. Semakin dilarang semakin jadi-jadi kan. Coba, semua yang dilarang di Quran dikerjain umat kan? Apapun yang dilarang di Quran itu ada aja pelakunya. Karena semakin dilarang semakin jadi. Lain kalau bab jamal. Gitu. Jadi dari hikam inilah saya belajar bahwa ujian itu tidak menakutkan dan tidak bertentangan dengan tadi. Ada hadis Ibnu Majah atau siapa? Innallaha idza habba qauman ibtalahu. Allah kalau cinta seseorang hamba, maka Allah uji mereka. Uji nafsiyahnya, uji ruhiyahnya, uji qalbiyahnya. Diuji semua. Dan seseorang gak akan jadi kekasih Allah. Nah, ini saya dikirimin sama Buya Zul Asim. Seseorang gak akan menjadi kekasih Allah, kira-kira gitu bahasa bebasnya. Sampai dia dibenci oleh temannya sendiri, dikhianati oleh orang yang tadi bersama sama dia, ditinggalkan oleh murid-muridnya, caci maki sama musuhnya. Nah itu kalau antum udah ngalamin gitu, bisa bertahan dan menganggap itu semua jalal dan jamal Allah.
Jika ada yang memuji jamalullah, ada yang mencaci jalalullah. La haula wala quwata illa billah. Maka la haula jamal wala quwata jalal. Bisa begitu dimasukinnya para ulama cara memahaminya. Gitu, Ustaz, sudah lewat. Barangkali cukup. Besok lagi. Besok subuh ada lagi. Besok kajian apa ini? Lanjutan arba'in. Oke, baik. Lanjutan hikam juga boleh. Pilih mana? Oh ya, santri besok ya. Baik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas salah kurangnya. Tidak ada maksud merendahkan apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.